السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية. وصلنا إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang merupakan jawaban dari pertanyaan penduduk Wasit ketika meminta diringkaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka beliau berkata, hadza i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah akidah golongan yang akan selamat, yang akan dibenangkan sampai hari kiamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu akidahnya? Beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Barakallahu fiikum. Dijelaskan dalam syarahnya oleh Syekh Muhammad Khalil Harras. Qala wal malaikatu. Syarahnya dari beliau bahwa ini adalah rukun dari rukun-rukun iman. Dari mana diambilnya? Dari hadis Jibril yang panjang yang bertanya tentang mal Islam wa mal iman wa mal ihsan. Dijawab al-Islam dengan rukun Islam, dijawab al-iman dengan rukun iman, yaitu yang disebutkan di sini, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'min bil ba'ti ba'dal mauti wa bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Kemudian bertanya tentang ihsan. Dijawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan kalaupun engkau tidak melihat Allah, engkau yakin Allah melihat kamu. Itu ihsan, derajat yang paling tinggi. Kemudian bertanya lagi tentang hari kiamat. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Yani kita semua sama-sama tidak tahu. Tapi apa amaratiha? Apa tanda-tandanya? Dijelaskan tanda-tanda hari kiamat. Asyahid, bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aqidatul firqatun najiyah, aqidah ta'ifatul mansurah sama. Karena golongan-golongan tadi, julukan-julukan tadi untuk satu golongan, bukan tiga golongan. Ahlussunnah wal Jamaah adalah firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah adalah ta'ifatul mansurah. Ta'ifatul mansurah adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga akidahnya sama,
yaitu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal ba'ti ba'dal maut wal qadari khairihi wa syarrihi. Maka dijelaskan selanjutnya oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, wal malaikatu jam'u malak. Langsung ke malaikat. Mengapa? Karena masalah beriman kepada Allah sudah dibahas dalam babnya secara khusus. Bahkan dibahas dalam sekian kitab-kitab yang lebih rinci masalah itu, yaitu Kitabut Tauhid. Tapi ringkasnya, tu'mina billah, disebutkan oleh muhaqqiq wa huwa Syekh Yasin rahimahullahu taala, beriman kepada Allah adalah beriman kepada keberadaannya. Itu yang pertama. Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah tentang Allah ada keraguan? Dialah pencipta langit-langit dan bumi. Jangan ragu. Hanya karena kata mawujudnya nggak ada. Ada nggak kalimat Allah mawujud dalam Quran atau Sunnah? Hah? Tetapi bukti kalau Allah ada sangat banyak. Ketika ditanya aina Allah fis sama, berarti ada di langit sana. Iya kan? Afillahi syak. Apakah tentang Allah ada keraguan? Maknanya nggak ada keraguan. Oh Allah lah yang mengadakan langit-langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Ini pertama. Tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita wajib beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada rububiyahnya, yaitu yang mengadakan, yang memiliki, yang mengatur, itu rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-iman bi uluhiyatihi, beriman dengan sifat uluhiyahnya, layak diibadahi. Al-ma'bud bihaq, dialah yang diibadahi dengan kebenaran, yang paling pantas untuk diibadahi. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Yang keempat, al-iman bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, beriman dengan semua nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang waridah, yang disebutkan di dalam kitab was sunnah. Berarti 4 rinciannya. Beriman kepada Allah, maknanya beriman kepada adanya Allah, beriman kepada rububiyahnya Allah, beriman kepada uluhiyahnya Allah, dan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian barakallahu fikum iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara ringkas. Maka masuk yang kedua, wal malaikah, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Al malaikah bentuk jamak dari malak. Dan malak aslinya adalah ma'lak. Hanya saja orang-orang Arab biasanya merasa berat kalau ada hamzah di tengah, ma'lak. Maka mereka membacanya malak. Harusnya ma'lak. Jangan heran kalau mereka menyebut faiz dengan faiz. Hilang hamzahnya. Faiz. Faiz. Qais dipanggilnya qais. Karena enteng di lidah mereka. Kalimat ma'lak dari kata aluka. Sedangkan aluka maknanya risalah, utusan. Berarti malaikat juga utusan. Tetapi dari makhluk yang berbeda dengan manusia. Yaitu dari jenis malaikat. Sehingga jangan heran kalau kemudian disebutkan di dalam hadis tentang ziarah. Hadis tentang silaturahmi. Masih ingat hadisnya?
ketika seorang berjalan menuju desa saudaranya karena ingin bertemu dengannya. Maka turunlah malaikah ala madrajatihi. Turunlah malaikat di tengah perjalanan orang tersebut. Apa selanjutnya? Malaikat tadi bertanya, "Aina turid?" Mau kemana engkau? Dijawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Aku ingin bertemu dengan saudaraku di desa ini. Ditanya lagi oleh malaikat tadi, "Halaka min ni'matin tarubbuha?" Apakah engkau akan mendapatkan keuntungan dengan bertemu temanmu itu? Qala la, ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak, enggak ada keuntungan apa-apa. Mungkin bahkan rugi kan? Perjalanan habis waktu, habis tenaga, habis bekal. Lah, ghaira anni ahbabtuhu lillahi ta'ala. Tidak, aku tidak mendapatkan keuntungan apa-apa kecuali karena aku cinta kepadanya karena Allah. Hanya karena cinta kepadanya fillah, di jalan Allah. Maka malaikat itu berkata, fa'ana rasulullahi ilaika. Maka kalau begitu aku adalah utusan Allah. Perhatikan rasul, padahal malaikat. Barakallahu fiikum. Hada huwa syahid, ini syahidnya. Fa'ana rasulullah ilaika, aku rasul diutus oleh Allah kepadamu untuk mengkhabarkan. Fa innallaha ahabbaka, Allah cinta kepadamu kama ahbabtahu fi. Allah cinta kepadamu sebagaimana engkau cinta kepada saudaramu karenanya. Aku utusan Allah untuk mengkhabarkan bahwa Allah cinta kamu. Barakallahu fiikum. Sehingga disebutkan di sini kalimat malaikah dari kata malak yang asalnya ma'lak dari kata alukah, maknanya risalah, utusan. Ada yang diutus untuk menyampaikan wahyu, ada yang diutus untuk membagikan rezeki, ada yang diutus untuk mencabut nyawa, ada yang diutus untuk ini dan itu. Wa hum naw'un min khalqillah. Dan malaikat itu adalah sejenis, salah satu dari jenis makhluk Allah. Perhatikan kalimat makhluk. Ada raddun, ini bantahan bagi mereka yang berkata malaikat itu bukan makhluk. Malaikat itu sifat. Jadi kalau seseorang punya perasaan baik, itu malaikat. Punya keinginan baik, itu malaikat. Kalau punya keinginan jelek, itu setan. Jadi malaikat dan setan itu hanya ungkapan untuk menunjukkan sifat dan dorongan yang ada di hati manusia. Fahada batil. Ucapan ini ucapan batil. Tidak. Malaikat benar-benar makhluk diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Askanahum samawatihi. Allah jadikan mereka tinggal di langit-langitnya sana. Wawakkalahum bisyu'uni khalqih. Dan ditugaskan. Wakkala taukil penugasan. Bisyu'uni khalqih. Untuk mengatur makhluk-makhluknya. Wa wasafahum fi kitabihi. Dan Allah sifati para malaikat itu dalam kitabnya. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifatnya. Seperti dalam ayat Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Apa kelanjutannya? Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Padanya ada malaikat-malaikat yang ganas dan bengis, yang tidak pernah menentang Allah, tidak pernah menyelisih perintah-perintahnya, dan selalu melakukan apa yang disuruh, apa yang diperintahkan. Ini sifat malaikat. Ada yang lain? Ada. Wa annahum yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar la yafturun. Mereka selalu bertasbih, memuji Allah di malam dan siang, tidak pernah bosan.
Barakallahu fiikum. Kalau diringkaskan, iman kepada malaikat seperti kita meringkaskan tadi, iman kepada Allah adalah iman dengan keberadaannya, iman kepada rububiyahnya, iman kepada uluhiyahnya, dan iman kepada asma dan sifatnya. Iya kan? Sekarang kita rincikan dengan ringkas pada malaikat. Apa saja? Pertama, keberadaannya juga. Beriman tentang adanya malaikat. Beriman kepada adanya makhluk yang bernama malaikat. Yang kedua, beriman dengan yang disebutkan nama-namanya. Beriman dengan yang disebutkan nama-namanya. Karena malaikat itu macam-macam. Ada yang disebutkan namanya, ada yang tidak. Ada yang disebutkan pekerjaannya saja, tapi nggak disebutkan namanya. Dan ada yang disebutkan hanya kisahnya saja. Mereka berzikir, mereka sujud, mereka begini, tapi nggak disebutkan nama-namanya. Sehingga kita beriman dengan yang disebutkan nama-namanya, maka kita imani dengan nama-namanya pula. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, Mikail, dan lain-lain. Yang ketiga, beriman pula dengan malaikat-malaikat yang sangat banyaknya yang tidak disebutkan nama-namanya. Jadi jangan berkata malaikat ada 10, salah. Mungkin yang disebut namanya saja 10. Itu pun masih ada lagi yang disebutkan namanya belum masuk di situ. Ada yang masuk di situ padahal bukan namanya. Ada yang masuk situ tapi bukan namanya. Wallahu ta'ala alam. Seperti Israel, ternyata yang benar malakul maut. Malakul maut. Dalam hadis malakul maut. Maka kita berkata bahwa malaikat sangat banyak jumlahnya, tak terbilang, tak terhingga. Malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 setiap harinya. Dan yang sudah masuk ke Baitul Ma'mur, dia keluar dan tidak masuk lagi selama-lamanya. Jadi setiap malaikat-malaikat ini masuk ke Baitul Ma'mur sekali sepanjang masa. Tetapi setiap hari ada yang masuk 70.000. Berapa jumlah malaikat? 70.000 dikali hari-hari dunia ini sampai akhir masa. Kalkulatornya rusak. Tulisannya error. Kayaknya nggak bisa menghitungnya. Seperti juga hadis inna sama ta'id wa huqqalaha an ta'id. Langit merintih dan pantas baginya untuk merintih. Falaisa minha mawdi' arba asabi' illa malaikatan sajidatan lillah. Karena tidak tersisa satu jarak 4 jari pun kecuali ada malaikat yang sujud. Berarti di langit ini rapat malaikat. Tidak ada jarak 4 jari kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah. Berapa jumlahnya? Dari ujung langit sana ke ujung langit sana ke ujung langit sana, ujung langit sana. Semuanya malaikat di atas. Demikian pula barakallahu fikum. Ketika malakul maut datang mencabut nyawa, ternyata tidak sendiri. Dalam hadis yang panjang digambarkan bahwa diiringi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin, diiringi malaikat-malaikat yang putih bersih, sejauh mata memandang jumlahnya, yang mengantarkan, mengambil, mengafani dan mengantarkan. Demikian pula sebaliknya, malaikat yang mencabut nyawa orang kafir diiringi sekian sejauh mata memandang, malaikat yang hitam gelap. Atau kama qala fi riwayah, atau seperti sesuai dengan apa yang diriwayatkan. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Yang ketiga yang harus kita imani dari malaikat-malaikat adalah beriman dengan sifat-sifatnya. Nomor 1, keberadaannya. Nomor 2, yang disebut nama-namanya. Nomor 3, beriman dengan seluruh malaikat yang tidak disebut namanya. Yang keempat, beriman pula dengan sifat-sifatnya yang digambarkan dalam Quran dan Sunnah.
Karena tidak ada makhluk manusia yang bisa melihat malaikat. Sehingga tidak tergambarkan seperti apa kecuali kalau disifati oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih. Yang kelima, beriman dengan perbuatan-perbuatannya atau tugas-tugasnya yang disebutkan di dalam Quran dan Sunnah. Fayajib alaina al-imanu bima warada fi haqqihi min sifatin wa a'malin fil kitabi wa sunnah. Maka wajib atas kita untuk beriman kepada malaikat-malaikat tadi sesuai dengan apa yang disebutkan tentang mereka di dalam Quran dan Sunnah. Min sifatin, dari sifat-sifatnya, wa a'malin, dari perbuatan pekerjaannya, wal imsaku amma wara'a dzalik, dan imsak menahan diri dari apa yang tidak dikhabarkan. Hati-hati, jangan menebak-nebak. Jangan menduga-duga, mungkin begini, mungkin begitu. Kalau tidak dikhabarkan, tidak ada salahnya untuk mengatakan saya tidak tahu. Kalau nggak dikhabarkan, katakan dengan jujur, saya tidak pernah tahu, tidak pernah dengar yang seperti itu. Kalau nggak ada dalam Quran dan Sunnah, jangan dipercaya. Fa inna hadza min syu'unil ghaibi allati la na'lam minha illa ma 'allamana Allah wa rasuluh. Karena hal itu hal gaib. Malaikat-malaikat ini gaib. Maknanya gaib tidak bisa diketahui dengan panca indera kita. Nggak bisa dilihat dengan mata, nggak bisa didengar dengan telinga, nggak bisa diraba dengan tangan, nggak bisa dicium baunya seperti apa, nggak bisa. Nggak bisa dirasakan kayak apa rasanya. Maka panca indera kita tidak bisa mengenalinya, mengetahuinya. Sehingga satu-satunya sumber pengenalan malaikat ini adalah Quran dan Sunnah. Berita-berita dari Allah dan berita-berita dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. La na'lam minha illa ma'allamana Allah wa rasuluh. Kita nggak tahu kecuali yang diajarkan dan diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang kedua, malaikat. Karena yang pertama, beriman pada Allah. Yang ketiga, beriman dengan kitab-kitabnya. Al-kutub, jam'u kitab. Wa huwa minal katbi. Madaruhul jama'. Madaruhu al-jama'. Yani bima'na al-jam'u wad-dhammu. Maknanya pengumpulan, penggabungan, atau kumpulan, atau gabungan. Kenapa saya katakan madar? Dari kitab kalian, kitab Tauhid, di awal pertama muqaddimah ketika membahas kitab Tauhid. Apa kitab? Sama dikatakan, minal katbi ay madaruha al-jama'. Sehingga maknanya barakallahu fikum berkisar pada jama'. Berkisar pada al-jam'u. Kumpulan ini, kumpulan itu kitab disebutnya. Kumpulan pasukan juga kitab. Kumpulan tulisan juga kitab. Kumpulan huruf juga kitab. Kumpulan manusia juga kitab. Kumpulan apa lagi? Semua yang dikumpulkan dikatakan kitab. Baik. Dari situlah. Jangan heran dalam satu kitab di dalamnya ada banyak kitab. Seperti ketika kamu mengambil kitab hadis. Di dalamnya ada kitabus shalah, kitabuz zakah, kitabu Ramadan atau kitabus shaum. Baik. Karena memang ketika dikatakan kitabul hadis, kumpulan hadis. Baik. Ketika dikatakan kitabus shalah, kumpulan pembahasan salat. Kitabuz zakah, kumpulan pembahasan zakat. Dan pasukan tempur
dijuluki katibah. Diterjemahkan batalion. Apa bahasa Arabnya? Batalion, katibah. Barakallahu fiikum. Lihada summiyal kitabu kitaban. Oleh karena itulah kitab dinamakan kitab, karena kumpulan pembahasan-pembahasan. Lidhammihi wa jam'ihil kalimat, karena di dalamnya terkumpul kalimat-kalimat. Tapi kitabah. Kitabah. Apa artinya kitabah? Tulisan. Kok enggak berkait dengan kumpulan? Berkait. Kitabah tulisan, yaitu kumpulan huruf-huruf dirangkai menjadi satu, atau kumpulan kalimat, kumpulan kata-kata menjadi sekian kata. Maka ketika kamu menulis itu kumpulan huruf, kumpulan kata, maka dikatakan kitabah. Alhamdulillah. Di footnote-nya disebutkan al-katibah minal jaish. Al-katibah dari sebuah pasukan disebut katibah, yang kita terjemahkan batalion tadi. Likauniha tadummu afradan minal jaish. Karena di dalam katibah itu berkumpul afradan, setiap orang atau sekian banyak orang dari tentara. Baik. Kembali ke atas. Wal muradu biha, tetapi yang dimaukan di sini beriman kepada kitab-kitab adalah kitab-kitab yang Allah turunkan. Sehingga tidak mutlaqan atau nakiratan, tidak. Tetapi jelas tertentu dengan alif dan lam. Kalau bukan dengan alif dan lam, dengan idhafah. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Kembali ke mana? Hi-nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya, sehingga tidak umum semua kitab. Tetapi wajib beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan. Al-munazzala minas sama, yang Allah turunkan dari langit. Ala rusuli alaihimus salatu wassalam, yang diturunkan dari langit kepada rasul-rasulnya alaihimus salatu wassalam. Sama saja apakah diturunkan duf'atan wahidah, atau diturunkan suhufan, atau diturunkan ayat murattalah. Warattalnahu tartila. Sama saja apakah yang diturunkan satu kitab sekaligus kepada nabi tertentu, atau yang diturunkan dalam keadaan lembaran-lembaran, suhuf Ibrahim wa Musa, atau yang diturunkan dalam bentuk bacaan-bacaan ayat secara rinci, sedikit demi sedikit sampai genap 30 juz. Pertama diturunkan langsung ke langit dunia 30 juz, kemudian disampaikan kepada Nabi dengan sebagian. Sama saja. Semua itu kitabullah. Semua itu kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita imani. Ya minal ma'lum lana minha, yang kita kenal dari kitab-kitab tersebut, kitab-kitab Allah, adalah suhuf Ibrahim, suhuf Ibrahim wa Musa. Berarti Ibrahim juga punya suhuf. Allah turunkan kepadanya lembaran-lembaran. Wa Taurat allati unzilat ala Musa, yang diturunkan kepada Nabi Musa fil alwah. Kalau suhuf lembaran-lembaran, kalau alwah lauhah. Biasanya dengan sesuatu yang keras. Jadi bukan lembaran,
tetapi kotakan. Apakah batu yang diukir dengan tulisan atau kayu yang ditulis padanya tulisan, itu disebut lauhah. Seperti ini namanya lauhah. Wal Injil, dan juga Injil alladzi unzila ala Isa, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Wal Zabur alladzi unzila ala Daud, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Wal Qur'anul Karim, dan Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alladhi huwa akhiruha nuzulan, yang merupakan akhir kitab-kitab tersebut turunnya, yang merupakan paling akhir dari kitab yang diturunkan. Wa huwal musaddiqu laha, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wal muhaimin alaiha, yang menjaga kitab-kitab sebelumnya, bukan menentang tapi menjaga. Wa ma'adaha yajibul imanu bihi ijmalan, adapun selain itu kita beriman kepadanya secara global. Mananya beriman kepada al-Muhammad secara global, bahwa kami beriman bahwa kitab tersebut ada, yang namanya Taurat, yang namanya Injil, yang namanya Suhuf Ibrahim, yang namanya Zabur, ada. Kami beriman, kami percaya bahwa itu ada dan benar-benar diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Isinya apa? Rinciannya apa? Tidak tahu dan tidak disuruh untuk tahu. Mengapa? Karena diturunkan untuk nabi-nabi atau untuk kaum-kaum sebelumnya. Innaman nabiyyu bu'itha ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ila nasi kaffah. Kata Rasulullah SAW bahwa nabi-nabi itu diutus untuk kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Maka kitab yang diturunkannya adalah untuk kaum tersebut, khas untuk mereka. Maka kita hanya percaya secara global bahwa kitab itu benar-benar ada dan pernah diturunkan kepada nabi tersebut untuk kaum mereka. Titik. Tidak harus dipelajari ayat per ayatnya. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang membawa lembaran-lembaran dari peninggalan kitab-kitab terdahulu, Nabi marah. Amutahawwiquna ant? Apakah engkau sembarangan, lancang, ya fulan? Kebetulan yang dibawa lembaran-lembaran katanya peninggalan Nabi Musa. Maka Nabi berkata selanjutnya, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Apakah kamu sembarangan, lancang membaca-baca buku seperti itu, kitab-kitab yang telah lalu? Sungguh, kalau Musa masih hidup, tidak ada pilihan lain buat dia kecuali mengikuti aku. Kalau masih hidup, nggak ada pilihan lain kecuali harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Silakan kalian cari, dalilnya kalian tulis. Amutahawwiquna ant, itu pertama. Dan untuk mencari kalimat-kalimatnya adalah laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Kalau saja Musa masih hidup, nggak ada pilihan lain buat dia kecuali harus ikut aku. Nabinya saja kalau masih hidup harus ikut beliau alaihi salatu wassalam. Maka apalagi kalian yang hidupnya di zaman Nabi tersebut, wajib mengikuti nabinya, tidak mengikuti yang sebelum-sebelumnya. Mengapa? Karena kitab dengan kitab berikutnya memansuhkan. Dengan adanya kitab ini, kitab sebelumnya mansuh. Dengan ada kitab berikutnya, kitab yang ini mansuh. Dengan ada kitab yang berikutnya, kitab yang sebelum mansuh. Mansuh terbatalkan hukum-hukumnya. Apa yang terbatalkan? Hanya hukum-hukumnya
saja. Mengapa? Karena kalau akhbar, berita-berita tidak mungkin salah, nggak mungkin dusta, pasti benar. Kalau berita yang benar pasti sama, pasti sama. Diberitakan di Taurat, diberitakan di Injil, diberitakan di Quran, pasti sama. Sebab kalau ada yang berbeda, berarti ada yang dusta. Nggak mungkin Nabi berdusta. Paham ya? Nggak mungkin para anbiya berdusta. Maka kalau berita-berita pasti sama. Kalau Nasrani punya berita tentang Dajjal, sama dengan apa yang ada di kita berita tentang Dajjal. Mereka bicara malaikat, kita bicara malaikat. Mereka kenal bahwa malaikat punya sayap, kita juga kenal bahwa malaikat punya sayap. Hanya saja kita tidak boleh dan dilarang menggambar bentuk malaikat dengan sayap, tetapi mereka menggambar di gereja-gerejanya. Barakallahu fikum, tapi mereka menggambarnya padahal mereka tidak tahu kayak apa malaikat. Tetapi berita tentang itu ada. Sejak zaman Yahudi, Nasrani, ada berita tentang malaikat-malaikat. Dan pasti sama beritanya. Kalau ada yang tidak sama, itu dari kedustaan mereka. Mereka berdusta. Mereka berbicara tentang Ya'juj wa Ma'juj. Ternyata kita juga tahu. Ada, diberitakan oleh Nabi kita, Ya'juj wa Ma'juj. Mereka berbicara tentang Nabi Musa membelah lautan. Iya Pak ya. Kisah itu ada. Tapi kaum muslimin memuliakan nabinya tidak mungkin membuat dongeng, membuat cerita, membuat gambarkan orangnya segala macam. Tapi mereka lancang. Berani. Tapi berita tentang itu ada di mereka, ada di Yahudi, ada di Nasrani, ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Barakallahu fikum. Idan, yang berbeda biasanya hukum. Karena beberapa hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Bani Israel, Yahudi, Allah turunkan hukumnya sebagai hukuman. Karena kalian begini, maka diharamkan untuk kalian. Karena mereka begitu, maka diharamkan untuk kalian. Terbelenggu enggak? Terbelenggu mereka. Terikat enggak? Terikat mereka. Berat enggak? Berat mereka. Terbelenggu. Dan meringankan pemberat-pemberat kalian. Melepaskan pemberat-pemberat kalian. Itu Rasulullah SAW. Yang tadinya tidak boleh jadi boleh. Yang tadi diharamkan dihalalkan. Seperti pampasan perang dulu dilarang. Diharamkan, sekarang boleh. Dalam Islam dihalalkan. Seperti lemak. Yang dulu diharamkan kepada Yahudi. Lalu makan. Sekarang dihalalkan. Makan sate nggak pakai lemak nggak enak, ya. Alhamdulillah, dihalalkan. Alhamdulillah, azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan maka kitab terakhir ini membenarkan kitab-kitab terdahulu dalam berita-beritanya, membenarkan, betul. Apa yang mereka ceritakan tentang Nabi Musa membelah lautan, benar. Apa yang mereka ceritakan tentang Ya'juj wa Ma'juj, benar. Apa yang mereka ceritakan tentang Dajjal, benar. Apa yang mereka ceritakan tentang Tauhid, itu yang paling utama. Nggak ada ilah kecuali Allah. Wajib kita beribadah pada Allah, itu benar. Yang mereka katakan Allah punya anak, tidak benar. Itu bikinan mereka sendiri. Nggak ada dalam kitabnya, nggak ada dalam Tauratnya, nggak ada dalam Injilnya, nggak ada dalam Suhufnya. Wa muhaimin 'alaiha, dan menjaganya. Adapun kitab-kitab sebelumnya diimani secara